Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafs wa Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jamaah rahimakumullah kakung sumawana putri, santriwan santriwati, mulai dari santri sampai sepuh sesepuh bini sepuh semuanya yang berbahagia rahimakumullah. Pertama kita memunajatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang mendasari aktivitas kita, berpikir kita, tindakan-tindakan kita dengan selalu waspada, dengan hati terbuka, lapang dada, dan pikiran yang terkondisikan dalam kebahagiaan. Menjadi manusia yang negoro, lapang dada. Semua kesulitan di dunia, kelokaan di dunia, kita sadari sebagai li kaila ta'sau ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kehendaknya Allah supaya kita berproses menjadi hamba yang sadar dengan perilaku cerdas, perilaku fitrah, perilaku yang berhati nurani, perilaku yang mencahayakan terangnya Tuhan, perilaku surgawi. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang keberadaannya kita sadari sebagai Nur Muhammad, cahaya terpujinya diri Tuhan. Keberadaannya mutlak, keberadaannya mutlak sebagai Khalifatul fil ard, keberadaannya Nabi Muhammad sebagai cahaya terpujinya diri Tuhan. Keberadaannya bukan dipandang semata-mata sebagai fisik yang dibatasi oleh umur. Sang Mustafa, sang manusia pilihan, sebagai manusia secara jasad ada masa pakainya, akan tetapi secara ruhiyah cahaya terpujinya diri Tuhan tidak terputus. Wa ma Muhammadun, tidak karena fisik Muhammad ila, kecuali dia adalah Rasul yang mengastori salah, dan telah berlalu Rasul-Rasul atau cahaya Tuhan sebelum keberadaan beliau. Saat beliau wafat, mata aukutila atau dibunuh, maka wanti-wantinya firman Allah adalah jangan menjadi manusia yang berpaling setelah beliau wafat, karena keberadaannya sebagai cahaya terpujinya Tuhan yang mengajarkan tentang bagaimana supaya manusia itu bertauhid,
manusia mengenal Tuhan, menuju kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan. Yang ditanamkan nazala fil qalbi, yang ditanamkan di dalam hati kepada hambanya yang mau meminta ilmu tidak pernah berhenti saat fisik Nabi Muhammad selesai masa pakainya di dunia ini. Kemudian maka pijakan kesadaran guru-guru bagi jamaah, bagi kita adalah mutlak. Mukotob itu mutlak, takrif itu mutlak. Bahasa kita saja deh, hadap-hadapan itu mutlak, mengenal itu mutlak, bertauhid itu mutlak, keberadaan wakil resmi Tuhan itu mutlak. Saat khalifatu fil ard sebagai fungsi nadhiron, sebagai yang membimbing dan mengarahkan, fungsi sebagai guru sejati, sehingga kamu mengenali sejatining guru. Saat kamu bertemu dengan guru jati, maka kamu akan mengenali jatining guru. Maka kamu menjadi manusia yang berproses kembali kepada Tuhannya, karena pasti ditunjukkan untuk mengenal keberadaan Tuhan. Visioner, artinya apapun yang dilakukan punya orientasi, mengenali tujuan. Nadhiron itu berarti mengenali metode kembali kepada Tuhan, sistem kembali kepada Tuhan, yang disebut dengan syariat, yang disebut dengan syariat. Syariat itu tidak boleh bid'ah, tidak boleh roda, tidak boleh menambah-nambah, mengangan-ngangan sesuai dengan pikirannya sendiri. Syariat itu sebagai pijakannya al-haq min rabbik. Syariat itu pijakannya al-haq min rabbik. Bukan dari buku amanihikum, bukan dari angan-anganmu, wa ma'amani ahli kitab, dan juga bukan hasil angan-angan yang diperoleh dari bacaan-bacaan atau buku, wa ma'amani nas, atau dari angan-angannya orang yang tidak memiliki, tidak hak dan sah. Ini kan Quran yang bilangkan Quran. Maka pada saat wakil resmi Tuhan itu telah disepakati, tidak ada fix bahwa beragama itu budaya, fix bahwa agama itu adalah pelestari perilaku nenek moyang, bahwa beragama fix hasil kesepakatan dan konspirasi fix bahwa beragama itu adalah agama ciptaan, angan-angan, anggapan, fix. Itulah budaya. Perbedaannya yang dilakukan sama, akan tetapi yang satu bersifat sebagai budaya karena tidak ada penjamin bahwa yang dilakukan itu adalah dari Tuhan. Tidak ada penjamin. Kita itu manusia liar. Zamannya awake dhewe ini manusia liar.
karena kita tidak lagi ada wakil resmi Tuhan yang ada di antara kita, sehingga setiap orang sepertinya bisa melakukan ijtihad, bisa melakukan qiyas, bisa melakukan ijma', bisa melakukan babul masail untuk merumuskan fikih sesuai dengan yang cocok bagi kita, yang cocok bagi aliran kita, yang cocok bagi keyakinan kita. Maka sesungguhnya kita ini di zaman Tarsan, kita ini di zaman alasan, kita ini di zaman di tengah hutan-hutan manusia, hutan-hutan pikiran yang semrawut, yang heterogen. Hutannya tidak hanya homogen, tidak hanya satu tumbuhan jati, tapi tumbuhannya reno-reno. Enek sing mlolet, enek sing lurus, enek sing mlungker, enek sing gantol, enek rine, enek berdurine, enek cucuke, wite mlaku dhewe, wite mentungi dhewe, wite duwe cangkem, wite duwe mata, wite duwe pegel, wite duwe nesu. Maka hati-hati di tengah hutan yang saat ini melebihi alas, melebihi hutan. Nek wendik hutan bener senyap sunyi dalam mentafakuri diri. Sekarang harus ada keberanian memproses kecerdasan senyap di tengah keramaian. Semua telah dirancang dengan satu sistem konspirasi demi konspirasi, validasi demi validasi. Kebenaran sudah hasil dari sebuah kesepakatan massa secara kolektif. Kalau masanya banyak berarti itu benar. Kalau kamu sendirian berarti kamu tersesat. Itulah zaman alasan saat ini, zaman Tarsan super modern. Jamaah rahimakumullah. Inilah insya Allah akan ada satu titik balik akibat kejenuhan, ditandai dengan banyaknya persentase semakin besar manusia secara kolektif, maksudnya manusia secara komunitas, kelompok-kelompok, dan juga semakin banyak yang mereka ini mulai jenuh dengan agama, sehingga banyak yang mengambil perilaku ateis. Persentase ateis tidak percaya kepada Tuhan semakin besar. Bahkan sudah pada tingkat kualitas para nabi, para rasul itu diperspektifkan seperti manusia pada umumnya yang menginginkan jabatan, yang memiliki karir, yang mereka ini juga menggalang massa. Sehingga para nabi, para rasul sudah diperspektifkan sedemikian rupa, karena tidak pernah menemukan titik temu benang merah. Saking lembutnya, saking rumitnya, saking kecilnya perihal terkait keberadaan benang merah kebenaran. Kebenaran benang merah itu benar-benar ditumpas habis, tidak berbekas, sehingga manusia benar-benar abai dan tidak mengetahui ajaran inti para nabi, para rasul berkaitan dengan
menjadi cahaya dan membawa cahaya dan meletakkan api untuk dapat mencahaya di dalam dada manusia yang mau mencari kebenaran. Tapi syaratnya mukotob, hadap-hadapan, bertemu. Saat hasil konspirasi kesepakatan kemudian mendeklarasikan bahwa tidak ada lagi setelah Nabi Musa, tidak ada lagi pelanjut, maka mereka yang meyakini Nabi Isa, karena ini pengikutnya sampai sekarang juga masih banyak, maka menjadi budaya fix. Saat setelah Nabi Isa wafat, tidak ada lagi yang wakil resmi Tuhan yang berfungsi sebagai makna baptis. Itu adalah ditunjukkan cahaya Tuhan untuk fik mutlak lahir kedua. Keberadaan Ruh Tuhan ditunjukkan sehingga untuk lahir secara fisik dari ibu kemudian lahir secara ruh itu hanya melaluiku, kata Nabi Isa. Siapa yang hanya lahir secara daging maka tidak akan pernah dapat menyentuh kerajaan Tuhan. Fix setelah Nabi Isa wafat, karena disepakati tidak ada pelanjut, maka selanjutnya adalah pelestari budaya, memirip-miripkan gaya dan stylenya kayak Nabi Isa, tapi tidak pernah tahu apa yang dilakukan Nabi Isa dulu itu maknanya, maksudnya apa sih. Fix setelah Nabi Muhammad wafat, maka sehebat apapun, seberapa tumpuk kopiah dipakai, seberapa sorban dan mukena dirangkap untuk dipakai seperti lebih dingin dari orang yang hidup di kutub, maka fix bahwa itu hanya budaya, itu hanya mencoba melestarikan kebiasaan orang masa lalu. Karena kebingungan sehingga kita mencari konsep-konsep orang masa lalu yang kemudian kita anggapkan itu sebagai kebenaran dari Tuhan. Kemudian dicoba ditiru, dicoba disitir, dicoba dimirip-miripkan. Sebenarnya sudah mirip dengan zaman ini, kemudian tapi kemudian dikatakan semisal minallah, kemudian dianggapkan ini semisal dari Allah. Fix sejarah dan budaya. Itulah yang terjadi akibat kita memahami bahwa agama itu adalah tidak ada wakil resmi Tuhan, menjadi manusia liar. Aturan dibuat dengan sistem kesepakatan demi kesepakatan, konspirasi demi konspirasi. Sehingga apa sih artinya menjadi manusia? Jika menjadi manusia yang lupa, manusia yang tidak tahu tentang jati dirinya,
Manusia yang hanya mencoba meniru masa lalu akan tapi tanpa nilai dan makna. Yang jelas bahwa yang dikatakan manusia lupa itu bukan masalah budaya. Orang yang lupa kepada budayanya sendiri bukan ini. Tapi orang yang lupa itu adalah orang yang di dalam hatinya tidak ada Tuhannya. Bahwa di dalam hatinya tidak ada kehadiran, keberadaan al-ghaibnya diri Tuhan. Bahwa di dalam dirinya itu kosong. Bahwa di dalam dirinya tidak mengenal tentang fitrah manusianya. Itulah yang sesungguhnya disebut dengan orang yang lupa. Kita bisa jadi sama melakukan seperti wayang, atau kita melihat wayang, atau kita nanggap wayang umpamanya itu sebagai budaya. Budaya masa lalu di zaman kewalian. Akan tetapi pada saat di zaman para wali, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Giri, dan para wali saat itu menjalankannya bukan menganggap dan menciptakan budaya, akan tetapi memang menciptakan kultur, menciptakan situasi, mengkondisikan masyarakat supaya memiliki tuntunan, memiliki pedoman, memiliki ajaran. Cara yang dilakukan adalah dengan menyebarkan kebaikan demi kebaikan melalui konsep-konsep pewayangan. Kemudian di dalamnya diberikan satu ajaran-ajaran adiluhung. Tidak sekadar berhenti. Kemudian orang sekarang kan meniru. Ajaran risalahnya itu apa sih? Di balik kalimat Dewa Ruci, di balik kalimat Pendowo, di balik kalimat Puntadewa, di balik kalimat itu semua kata-kata yang sesungguhnya supaya manusia di saat itu nama itu dipilih supaya manusia itu memiliki kecerdasan spiritual sampai titik brotoseno, pada titik kehendak kuat untuk mengenal dirinya. Saat dirinya telah dikenal maka menjadi sang seno, maka menjadi orang-orang yang pono, menjadi orang-orang yang sadar, menjadi orang-orang yang mengenal Tuhannya. Makanya hal yang sangat mendasar yang bersifat fundamental atau inti itu adalah mengenal Tuhan.